luar biasa, berkatnya tercurah untuk kita juga luar biasa. Anak-anak di rumah apa kabar? Luar biasa juga kan? Bu Atun, sebelum kita mau mulai ibadah sekolah minggu online kita akan angkat satu pujian. Mari kita bersukaria. Anak-anak di rumah pujikan dengan semangat ya. Kita pujikan, mari kita bersukaria sambil berdiri. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, karena kasih dan kemurahan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami anak-anak-Mu boleh kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu. Walaupun masih secara online Bapa, namun kami bersyukur karena kami masih Engkau berikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan ya Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya nanti hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, amin. Bu Yuli, ya, sekali lagi kita itu kan disertai oleh Tuhan ya. Betul sekali Bu Anda. Ya, karena kita ini anak-anak Tuhan. Iya. Sampai ya kita itu meninggalkan Tuhan. Iya, betul sekali Bu Anda. Karena penyertaan Tuhan itu setiap hari ya, Iya. Dia selalu menyertai kita. Ya, kalau begitu kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyi Jalan Serta Yesus. Ya, kita sambung dengan haleluya, puji Tuhan. Serta Yesus namanya.
mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sebagai pedoman ya Bu Atul dalam hidup kita. Ya, kita akan angkat satu pujian firman Tuhan Ibu dengar. Selamat pagi anak-anak. Kita langsung masuk dalam firman ya. Sebelum kita masuk dalam firman, siapkan dulu Alkitabnya dan kita buka dengan kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan buat hari baru yang boleh kami terima saat ini Bapa. Kami boleh bersekutu, kami boleh berkumpul dengan anak-anak kami walaupun lewat online Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami semua Bapa. Saat ini Tuhan, siapkan hati kami, mulut lidah kami Bapa, ketika kami boleh menyampaikan firman dan belajar bersama-sama dengan anak-anak kami. Kiranya Tuhan yang memperlengkapi kami dan mempersenjatai kami Bapa, supaya kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami serahkan Bapa doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman hari ini terambil dari Matius 26 ayatnya yang ke-67 sampai ke-75. Itu kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus dan kita boleh berani menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Di sini di dalam Matius 26 ini kita belajar dari seorang Petrus, di mana Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang paling setia. Selama 3,5 tahun Petrus kemana-mana Tuhan Yesus pergi selalu membersamai Tuhan Yesus. Dan di sini di dalam Alkitab itu kita belajar bagaimana kita menjadi dari sikap Petrus ini kita belajar banyak, karena di sini ternyata kedekatan Petrus dengan Tuhan Yesus membuat Petrus pun tidak berani untuk menyatakan bahwa dia merupakan murid Tuhan Yesus. Di sini Bu Dewi teringat akan sebuah ilustrasi ya, di mana kisah Pinocchio ya, di mana di situ Pinocchio yang selalu menutupi masalahnya dengan kebohongan. Dan di situ juga ada pesan yang disampaikan oleh peri biru bahwa ketika si Pinocchio itu melakukan sebuah kebohongan, akan diberikan bahwa hidungnya akan bertambah panjang. Di sini kita bisa belajar banyak kenapa orang melakukan kebohongan, yaitu didasari oleh karena
tekanan, hambatan, di mana ada suatu ketakutan. Ketika kita menghadapi ketakutan, biasanya kita menutupi diri dengan kita melakukan kebohongan untuk bisa diterima atau kita menghindarkan dari masalah yang kita hadapi. Di Matius 26 ayatnya yang ke-67 sampai 75 kita melihat bahwa di situ Petrus mengalami ketakutan yang luar biasa ketika dia diketahui menjadi seorang murid Tuhan Yesus yang setia. Di sini kita lihat bahwa Petrus mengalami frase-frase itu, dia mengalami ketakutan itu dalam 3 tahap ya. Yang pertama-tama dia menutupinya dengan kebohongan yang biasa-biasa aja. Yang kedua, dia semakin menutupinya ketika dikatakan dia murid Tuhan Yesus, dia semakin menutupinya. Yang terakhir, dia di puncak di mana dia menyangkal Tuhan Yesus dan dia dengan bersumpah. Nah, di sini Bu Dewi mau tekankan ke anak-anak bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh merasa memiliki ketakutan. Kita harus berani menyatakan diri bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, dan untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus dan kita bisa memiliki sifat yang berani, itu kita harus selalu taat, selalu setia, selalu memegang firman Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Jadi dimanapun kita berada, kita tidak boleh merasa takut kita ketahuan jati diri kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Anak-anak bisa belajar dari kisah Pinocchio itu, dan kita bisa menyimpulkan pesan dari Peri Biru bahwa kalau kita tidak bisa lahir baru, lebih baik tetap menjadi kayu saja, jadi tidak menjadi manusia. Nah, di sini kita bisa bersama-sama kita belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak ingin kayak Tuhan Yesus mengubah kita menjadi manusia baru, menjadi sia-sia. Untuk itu berhentilah hidup dalam kebohongan dan ketakutan untuk lebih berani untuk bersaksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akhiri firman kali ini dengan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan bila kami boleh belajar bersama merenungkan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Engkau membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berani Bapa menyatakan diri kami adalah murid-murid-Mu Bapa, dan kami memiliki dan kami Engkau perlengkapi Bapa untuk lebih berani lagi Bapa, dan kita tidak diberikan rasa ketakutan Bapa ketika kami menjadi saksi-saksi-Mu Bapa. Biarlah Bapa dengan firman tersebut Bapa, Engkau mengajar kami, menuntun kami di dalam kami mengarungi kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bu Yuli, Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Iya. Kita belajar apa tadi Bu? Iya, tadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua agar kita itu mau mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Iya, kita Dan harus juga, berani ya. dan juga kita juga harus selalu mengikut Tuhan, tidak boleh meninggalkan Tuhan. Ya, Bu Atut, kita akan angkat satu pujian untuk menyambut firman Tuhan tadi, yaitu Ku mau berjalan dengan Juru Selamat. Tiba di negeri Padang, ikut
yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKI Pahlawan yang hebat, anak-anak, pada tanggal 2 April yang akan datang, itu adalah hari Jumat. Dan hari Jumat ini adalah hari Jumat yang spesial, yang khusus. Dan hari Jumat tanggal 2 April tahun 2021 itu disebut sebagai hari Jumat Agung. Kenapa disebut sebagai Jumat Agung? Karena pada hari itu semua orang Kristen di seluruh dunia memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, kita juga mau bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus itu dengan cara kita akan merayakan perjamuan kudus. Jadi nanti tanggal 2 April, hari Jumat Agung, kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Apa itu perjamuan kudus? Perjamuan kudus adalah perjamuan makan dan minum. Makan roti dan air anggur. Tapi itu bukan makan dan minum biasa, tetapi untuk mengingat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Karena itu kita menggunakan roti. Roti itu adalah lambang tubuhnya Tuhan Yesus. Dan air anggur. Air anggur itu adalah lambang darahnya Tuhan Yesus. Nah, roti dan air anggur ini itu adalah lambang tubuh dan darah Tuhan yang sudah diserahkan untuk keselamatan kita dengan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Nah, karena itu adalah hari perjamuan kudus yang spesial juga buat kita, maka kita harus mempersiapkan diri. Bagaimana caranya mempersiapkan diri? Caranya adalah mari kita ingat semua dosa kita, kesalahan-kesalahan yang kita buat. Kita ingat, lalu kita berdoa meminta ampun kepada Tuhan. Dengan pengampunan yang kita terima dari Tuhan, maka kita layak untuk mengikuti perjamuan kudus itu. Ya, mari anak-anak, kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan mengaku dosa dan meminta pengampunan dari Tuhan. Lalu kita merayakan perjamuan kudus bersama-sama. Yuk, kita mempersiapkan diri. Oh ya, anak-anak, untuk pelaksanaan perjamuan kudus nanti, anak-anak karena melakukannya secara online dari rumah masing-masing, anak-anak yang pertama bisa mempersiapkan roti dan air anggur sendiri. Jadi anak-anak siapkan sendiri ya, minta tolong papa dan mama untuk menyiapkan itu, roti sama air anggur. Roti ada, kalau air anggur tidak ada, itu bisa diganti dengan teh atau air putih, tidak apa-apa. Atau kalau tidak bisa, minta tolong mama atau papa ambil di gereja. Pergi ke gereja, diambil itu rotinya dan air anggurnya, nanti dibawa pulang ke rumah lalu ikut perjamuan kudus dari rumah. Ya anak-anak, mari kita mempersiapkan diri untuk ikut perjamuan kudus tanggal 2 April tahun 2021. Kita mau bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus. Mari kita mempersiapkan diri bersama-sama. Tuhan memberkati anak-anak semua. Amin. Hai anak-anak, aktivitas kita minggu ini kirim foto kalian ya saat kalian mengikuti sekolah minggu online GKI Pahlawan. Mari anak-anak, kita akan menutup kebaktian sekolah minggu kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami sudah boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh belajar untuk kami mengakui Tuhan, untuk kami berani mengakui Tuhan
dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang akan menolong, memberikan keberanian kepada mereka untuk mereka juga boleh mengakui Tuhan dimanapun anak-anak berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GKI Pahlawan. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai gereja kami Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami. Tuhan menyertai Tuhan. Tuhan juga berkati di masa pandemi ini Tuhan. Biarlah pandemi ini cepat berlalu Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga akan menaikkan doa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jumat Agung. Semua ikut ibadah Jumat Agung ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.